Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Inesha Alera Mamalani. I'm from International Management and Business A class. In this presentation, I will explain about Jawabanku app. So, Jawabanku app, a brainstorm of the visual and technical requirement of our production. Jawabanku merupakan sebuah platform online diskusi pembelajaran mulai dari tingkat sekolah dasar sampai universitas. Jawabanku memfasilitasi orang-orang yang ingin belajar secara fleksibel dan dapat menanyakan mengenai apa saja yang mereka ingin pelajari, seperti materi sekolah dan course yang lain. Karena jawabanku menghubungkan semua orang yang ingin belajar dan mengajar. Jadi kita bisa saling sharing ilmu yang kita miliki untuk memecahkan masalah yang dialami oleh siswa atau mahasiswa karena kesulitan belajar. Okay, let's continue. Next slide. Jadi sebenarnya apa masalah yang ingin diselesaikan oleh aplikasi jawabanku ini? Bagaimana jawabanku dapat menguntungkan antara siswa atau mahasiswa dengan tutornya? Dan bagaimana cara jawabanku mendapatkan keuntungan hingga mengalokasikan sumber pendanaan? Kami akan menjawab pertanyaan tersebut on the next slide. We will answer that all those questions on the next slide. What's the problem? Many problems occur because online learning in school or universities is not able to support and facilitate learning activities. Students lose a lot of learning. Kami melihat masalah yang terjadi dalam belajar, banyak mahasiswa yang tidak memahami esensi dalam belajar. Walaupun sekarang mahasiswa dapat dengan mudah mencari jawaban di internet, apakah masalahnya selesai? Tentu tidak, karena jika terus dibiarkan seperti itu, dengan cara instan langsung dari internet seperti itu, mahasiswa dapat mengetahui jawabannya tanpa memahami proses dalam belajar itu, dan tanpa memahami proses belajar di masa depan. Mahasiswa akan mengalami kesulitan belajar karena fondasi belajar mereka yang tidak memenuhi akibat kurangnya pemahaman. Misalnya untuk mempersiapkan ujian seperti ujian kenaikan kelas atau seleksi masuk perguruan tinggi, kemungkinan mahasiswa akan gagal. Maka dari itu, jawabanku ingin memfasilitasi sebagai kontrol belajar agar mahasiswa dapat memahami esensi dalam belajar itu. Next slide. Aplikasi jawabanku apps ini dapat dengan mudah kita jangkau karena tersedia di website maupun aplikasi seperti di Play Store ataupun App Store. Mahasiswa dapat langsung terhubung dengan orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dalam kesulitan memahami materi dalam belajar. Kita dapat berdiskusi langsung di forum bersama tutor yang ahli dalam bidangnya untuk menjawab pertanyaan yang akan kita ajukan. Next slide. Jawabanku app. Features in jawaban. Mentorku, we can course private online or offline with tutor of choice. Jadi selain dalam berdiskusi, di dalam aplikasi jawabanku ini memiliki beberapa fitur, yaitu yang pertama ada mentorku. Mentorku ini kita dapat menemukan tutor yang dapat membantu kita dalam belajar. Kita bisa terhubung secara langsung lewat chat maupun video, lewat chat ataupun video call apabila siswa ingin melakukan private course secara online maupun offline. Dengan adanya tutor, diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam belajar. Jadi, siswa dapat melakukan konsultasi belajar apabila mengalami kesulitan dalam memahami materi. Yang kedua, ada Tanya Tutor. Tanya Tutor ini merupakan forum diskusi yang menghubungkan semua orang dari semua jenjang pendidikan. Kita bisa bertanya kepada mereka dengan menulis pertanyaan atau mengupload file seperti gambar atau video sesuai dengan hal apa yang ingin kita tanyakan nantinya. Tutor atau pengguna yang menjawab dapat memberikan referensi pembelajaran atau cara-cara mereka untuk menyelesaikan masalah tugas yang mereka kerjakan. Selain itu, di aplikasi jawabanku juga
terdapat fitur bot. Jadi, apabila mahasiswa atau siswa mengupload pertanyaan, bot dapat langsung memberikan referensi atau sumber materi yang berkaitan dari artikel, jurnal, YouTube, dan lain-lain. Next slide. How jawabanku make money? Bagaimana caranya jawabanku dapat uang? Subscription by paying 10,000 rupiah per month, you can access jawabanku and can meet directly with tutors in forum. Subscription untuk dapat mengakses seluruh fitur yang ada di jawabanku, mahasiswa cukup membayar Rp10.000 dan biaya tambahan Rp3.286 setiap bulannya. Murah kan? Ya, kita ingin menjangkau lebih banyak mahasiswa di seluruh Indonesia dan dunia dengan harga yang murah agar mereka dapat belajar dengan mudah. Selain itu, tanpa membayar, mereka juga dapat mengakses fitur yang ada di jawabanku, tetapi aksesnya mempunyai limit. Seperti misalnya, hanya 5 kali dapat mengajukan pertanyaan. Apabila mencapai limit, mereka dapat membayar Rp10.000 atau menjawab 10 pertanyaan untuk dapat mengajukan 5 pertanyaan. Nanti jawaban yang mereka tulis akan dinilai oleh tutor lain dengan memberikan rating. Apabila mendapatkan 5 rating, maka jawabannya kredibel dan berkualitas. Yang kedua ada Commission of Private Tutor Course. Dengan adanya fasilitas untuk menghubungkan tutor secara online maupun offline, jawabanku mendapatkan keuntungan dari hasil komisi kesepakatan untuk private course sebanyak 15% dari harga yang diajukan oleh mahasiswa ke tutor dalam persetujuannya. Misalnya mahasiswa ingin melakukan private course selama 2 jam dengan mengajukan harga Rp150.000. Apabila tutor menyetujuinya, maka jawabanku akan mendapatkan Rp22.500 untuk sekali private course. Sehingga tingkat keuntungan commission fee sangat tergantung dari harga penawaran student atau mahasiswa. Jadi tutor juga menghasilkan uang dengan jasanya mengajar mahasiswanya. Itu. How much money need for investment? We need funding of Rp7 million already start with spending of Rp8 million. The target in a month for 700 users, the profit will be around to 5 million per month. Untuk menjalankan startup jawabanku ini, kami membutuhkan pendanaan sekitar Rp7 juta karena ada beberapa komponen pengeluaran aktivitas operasi jawabanku. Seperti biaya fixed cost mencapai Rp4,4 juta dan variable cost-nya Rp2,4 juta. Dengan asumsi pengguna subscription mencapai 700 pengguna, keuntungan yang didapatkan sekitar 2,5 sampai 3 juta rupiah setiap bulan dari biaya subscription Rp10.000 dan biaya tambahan Rp3.286 yang tadi. Selain itu, sumber pendapatan lain didapat dari biaya komisi 15% dari biaya komisi 15%. Jadi perkiraan kami dalam sebulan keuntungannya akan lebih dari 3 juta jika keuntungannya ditambah dari biaya subscription, biaya tambahan, dan komisi fee yang yang sifatnya variabel. Yang sifatnya masih variabel atau penawaran harga tergantung dari mahasiswa. Jadi keuntungan sangat tergantung oleh jumlah pengguna melakukan subscription. Semakin meningkat penggunanya, maka keuntungannya akan semakin besar. Next slide. When get profit? If it exceeds 435 users every month, jawabanku can already generate profit. Jawabanku bisa mendapatkan profit ketika jumlah penggunanya di atas 435 setiap bulannya. Apabila jumlah pengguna masih di bawah 435, maka masih mengalami kerugian. Untuk mencapai pengguna lebih dari 435, kita bisa melakukan strategi marketing menggunakan sosial media dan memasang iklan dari biaya perencanaan yang sudah ditentukan secara marketingnya dengan mengajak influencer yang konsen terhadap dalam bidang pendidikan, melakukan email marketing, dan membuat konten di sosial media seputar pendidikan tentunya. Next slide.
Lalu ada return on investment. From the investment of 7 million rupiah, return on investment can be returned if it exceeds the target that has been determined. Karena tingkat keuntungan sangat bergantung dengan jumlah pengguna setiap bulannya, maka untuk mendapatkan keuntungan, kami fokus meningkatkan aktivitas marketing dan melakukan segmentasi pasar agar melebihi target. Kriteria segmentasi pasar kami adalah mahasiswa dan orang yang ingin mengajar sebagai tutor. Dalam grafik, dengan target 700 pengguna saja sudah menghasilkan return on investment sekitar 38% dari hasil perhitungannya. Setiap kenaikan 100 pengguna, maka return on investment akan naik sebesar 14%. Based on projection from our target, users assume an increase in revenue, expense, and profit. Grafik di sebelah kanan ini, yang ini, menggambarkan proyeksi keuntungan sesuai dengan jumlah penggunanya. Target yang diharapkan akan meningkat setiap bulannya. Misalnya pengeluaran ketika mencapai 1.000 pengguna, maka biaya yang akan dikeluarkan yaitu sekitar 7,8 juta dan pendapatan yang dihasilkan akan melebihi 10 juta rupiah apabila semua sumber pendapatannya ditotalkan. Dengan adanya sumber potensi pendapatan yang kita dapatkan, maka biaya pendapatan akan alokasikan selain fokus untuk marketing, juga untuk menambah fitur baru yang ada di aplikasi Jawabanku. Biaya pengeluaran juga dapat bertambah setiap bulannya untuk melakukan marketing dan menambah jumlah limit server hosting sesuai peningkatan jumlah pengguna setiap bulan. Jadi, Jawabanku hadir untuk mengatasi masalah belajar para mahasiswa. Kami ingin memfasilitasi mahasiswa agar dapat belajar secara fleksibel, kapanpun dan dimanapun, karena dapat dilakukan secara online dan offline. Jawabanku juga menyediakan forum untuk melakukan diskusi. Kami melihat para kompetitor seperti Ruang Guru dan Zenius, harganya masih di atas 500.000 rupiah untuk dapat mengakses fitur yang ada, sehingga kami menawarkan inovasi kepada mahasiswa dapat belajar secara gratis, tapi mempunyai limit dalam mengajukan pertanyaan dan dapat membayar biaya subscription yang sudah ditetapkan tadi. Jadi, dengan memanfaatkan siapapun yang ingin belajar dan siapapun yang ingin mengajar, siapapun yang ingin belajar dan saling mengajar, maka keuntungan akan didapatkan. Kami menawarkan biaya yang rendah karena awalnya kami fokus untuk meningkatkan jumlah pengguna. Selain itu, pendapatan dari komisi efek atau fee yang bersifat variabel akan mendukung dalam mengembangkan startup Jawabanku ini. So, that's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.